kita mau bicarakan tentang bullying ya. Ini udah berapa kali ya kita bicarakan tentang bullying. Jadi yang kami agen toleransi secara singkat saja mau ngobrol ya dengan teman-teman semua, atau mengingatkan kembali pada teman-teman semua bahwa bullying itu atau tindakan istilahnya mengintimidasi orang lain, baik dengan perkataan, bahasa tubuh, atau perbuatan ya, seperti mengejek baik dengan bahasa tubuh ataupun dengan perkataan, terus melakukan kekerasan, menghina, mempermalukan, itu kan termasuk bullying. Nah, agen toleransi mau mengingatkan lagi pada teman-teman bahwa itu sangat berbahaya, itu bullying. Jadi bukan suatu hal yang remeh, bukan suatu hal yang remeh-temeh gitu. Cuman mengejek aja kok gitu ya. Misalnya di kalangan anak-anak biasanya tuh. Justru itu harusnya oleh orang-orang dewasa. Walaupun gak cuma terjadi di anak-anak aja, kan itu semua segala tingkat umur. Tapi maksudnya kalau dari awalnya itu kan dari anak-anak ya. Anak-anak itu harus diperhatikan gitu. Karena memang anak-anak tuh suka melakukan bullying gitu ke orang lain. Tapi anak-anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya, seperti anak yang di usia 7 tahun, harus dilarang, diberitahu, dicegah untuk melakukan bullying pada orang lain atau temannya. Karena begini ya, karena kalau anak-anak itu agak susah kan dia membela diri ya, kalau anak-anak ya. Biasanya anak-anak yang TK, SD itu kan agak susah dia membela diri. Ya, SMP juga termasuk tuh. Ya, Bu. Tapi yang mungkin lebih susah ya anak SD kan, misalnya anak-anak SD lah, banyak tuh yang terjadi bullying tuh anak SD. Nah, itu kan sangat mengganggu psikologis. Orang yang dibully itu malah gangguan psikologis. Nah, kalau dia nggak kuat atau dia tidak tahu prinsip hidup ya kan, mungkin anak-anak segitu belum tahu ya, mereka bisa jadi minder. Jangan kan anak SD, semua itu sampai dewasa juga gitu. Kalau mereka tidak punya prinsip yang tidak mengetahui prinsip yang benar tentang kehidupan, itu bisa mempengaruhi jiwanya jika mengalami bullying. Sekarang kan singkat aja ya, kalau tentang bullying bisa dibaca-baca. Cuman kami itu mau menyarankan aja. Jadi ada cara mencegah, cara mengatasi bullying ini deh. Sedikitnya ada dua pihak ya. Satu dari diri, yang terutama dari diri sendiri, dari pihak yang dibully. Harus ada pencegahannya dari diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh dibully. Terus yang keduanya, pengawasan dari lingkungan, harus peduli gitu. Kalau ada hal-hal yang orang melakukan bully terhadap orang lain, itu yang melihat itu jangan diem aja. Nah, itu jadi ada pihak ya, minimal dua. Yang ketiganya sebenarnya memberikan pendidikan gitu ya kepada semua orang, mulai dari usia dini, untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ini kalau tadi minimalnya dua, lebih luasnya lagi jadi tiga. Jadi tiga pihak yang harus peduli, yang harus peduli terhadap bullying ini. Yaitu jadi satu, dirinya sendiri. Kemudian orang yang membuli itu juga harus diberi nasihat dan bahkan hukuman kan, sanksi biar jerah, kesadaran terutama kan. Terus yang ketiganya pengawasan dari masyarakat. Masyarakat harus bisa mencegah itu ya. Nah, sebenarnya tuh akar permasalahan terjadinya bullying ini, kalau kita pikir-pikir, itu sebenarnya bermula dari intoleransi. Intoleransi kan, kalau toleransi itu kan menghargai, menghormati perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Gitu. Nah, kalau intoleransi kan kebalikannya, tidak menghargai dan tidak menghormati perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Kemudian toleransi juga kan dia merasa dirinya itu sejajar dengan orang lain, sama nih, sama-sama nih sebagai status manusia nih saya sama nih.
walaupun kamu jadi apa, tapi kita sebagai manusia tuh sama, sejajar. Kita saling membutuhkan, ada hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme gitu kan. Jadi nggak ada tuh orang yang merasa lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain. Kita menghormati orang lain, misalnya dia bos kita ya, kita hormatin lah ya kan. Beda lah kita menghormati bos dengan menghormati teman sendiri, kan ada bedanya caranya. Tapi maksudnya yang sejajar itu kan sebagai manusia, status kita sebagai manusia dia sama. Kita harus tetap menghormati dan menghargai setiap orang gitu. Jadi namanya itu sejajar. Nah kalau yang intoleran kan tidak merasa dirinya sejajar dengan orang lain. Itu ada dua tuh yang tidak sejajar itu. Kita juga pernah bahas kan ya, agen toleransi. Merasa tidak sejajar dengan orang lain tuh ada dua. Satu, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, ya kan? Yang lebih tinggi dari manusia siapa sih? Tuhan kan? Nah berarti dia memainkan peran sebagai Tuhan. Udah salah itu. Tidak merasa sejajar dengan manusia lain. Yang keduanya, dia merasa dia lebih rendah daripada orang lain. Sehingga dia apa timbulnya? Gak percaya diri, minder. Terus dia jadinya sepertinya memandang orang lain tuh lebih tinggi dari dia. Jadi dia kayak memandang orang lain apa gak sejajar dengan dia kan? Berarti dia menuhankan orang lain dong. Salah juga itu. Jadi setiap hal yang ditimbulkan oleh intoleransi, baik ada di pikirannya, apalagi terus nanti diucapkan atau dilakukan dengan aksi, itu akan akhirnya menimbulkan konflik. Jadi konflik itu berawal dari intoleransi. Nah bullying itu juga termasuk suatu konflik ya. Jadi akar permasalahannya di situ. Ya pemecahannya ya salah satu yang utamanya setiap orang harus toleran. Harus diberi kesadaran bahwa setiap orang tuh harus toleran. Harus tahu bahwa dia tuh sebagai manusia tuh sejajar-jajarnya. Jadi dia bisa menghargai dan menghormati orang lain, tidak semena-mena pada orang lain. Akhirnya tindakan bullying itu nggak ada kan, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih rendah juga. Jadi tidak terjadi tindakan bullying itu. Nah ini kalau ini kan sederhananya ya. Terus masyarakat tuh juga harus melakukan pengawasan loh terhadap semua tindakan intimidasi atau bullying yang terhadap orang lain, walaupun terhadap anak-anak. Jadi jangan tidak peduli gitu. Misalnya dia melihat nih, menyaksikan, misalnya ada anak-anak yang diejek oleh temannya. Nah itu juga kalau kelihatannya itu udah serius, yang bukan bercanda main-main kan, itu kan harus dicegah dan dinasehati gitu. Jangan dibiarin aja. Apalagi kalau sampai terjadi intimidasi, persekusi gitu. Orang dewasa tuh siapa aja sih? Orang dewasa itu kan masyarakat. Terus yang paling utamanya lagi tuh orang tua. Setiap orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya gimana di sekolah, di lingkungan sekolahnya, dengan teman-temannya gimana, di rumah bagaimana, di misalnya tempat les gimana. Jangan sampai ada dia itu dibully gitu loh sama teman-temannya. Misalnya masih anak-anak ya. Jangan sampai dia itu mengalami pembulian, itu orang tua harus ngawasin. Dia juga harus memperhatikan teman-temannya kayak apa. Kalau ada teman anaknya yang kok dia kayak dominasi, terus anaknya tuh gak bisa ngelawan, yang ngalah-ngalah aja gitu misalnya. Dia harus diawasin, dicegah gitu, dikasih tahu anaknya, dinasehatin. Mungkin ada nanti kan cara-caranya gitu. Dinasehatin, jangan sampai dirugikan. Misalnya dipalakin lah, akhirnya dia gak jajan misalnya kan, gak bisa makan. Jadi intinya orang tua itu harus mengawasi anaknya. Gak usah merasa gak enakan gitu sama, udahlah nanti protes-protes, gak enak sama guru, misalnya di sekolah nih, mau guru, gak enak sama tetangga, ya enggak lah. Kita kan ngomong atau protes tuh dengan sopan kan. Terus juga anak yang membuli itu juga, kalau dia memang masih terus membuli misalnya, itu harus gak apa-apa tuh, kita datengin aja gitu.
anaknya dinasehatin sama kita. Juga kalau udah nggak mempan diomongin sama gurunya, kita juga ikut datang untuk bilang ke anak itu gitu kan. Terus juga yang paling penting anak itu, anak kita sendiri misalnya, itu harus dikasih tahu bahwa dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Ya diajarin bahwa yang ini tuh baik, ini salah, ini baik, ini buruk. Terus bagaimana cara melawan temannya yang membuli. Ya kan kalau orang bisa merugikan kita harus dilawan ya. Seorang tua juga jangan mendiskriminasi anak ya. Mendiskriminasi anak dengan anak yang lain misalnya. Akhirnya anak itu jadi sedih kan, kecewa, merasa tidak dihargai lah gitu mungkin ya. Jadi bisa ke psikologisnya, jadi bisa juga sebabnya jadi dia membuli anaknya. Ya orang tua juga harus banyak belajar lah gitu. Anak itu tanggung jawab orang tua kan. Ya jadi orang tuanya harus benar gitu. Harus selalu belajar ke pelajaran yang benar tentang mendidik anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini pembahasannya luas dan harusnya detail. Ini cuma pesan singkat aja sih untuk mengingatkan aja secara garis besar. Jadi bullying ini harus jadi perhatian dan jangan sampai terjadi terhadap siapapun, karena itu bisa sangat merugikan orang lain yang dibully. Dan pembulinya juga bisa rugi, pasti jelas dia yang rugi, pembulinya sendiri. Tapi ini orang lain jadi korban. Mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada bantahan, sanggahan bisa disampaikan di media sosial Agen Toleransi. Salam toleransi. I'm you.